Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rasda Tanggapili, NIM 062, dari kelas Media dan Sumber Belajar Matematika 5B. Yang pertama adalah kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Jadi, kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuai dengan perbandingan yang sama. Kesebangunan biasa dilambangkan dengan notasi seperti ini. Pada kesebangunan, ada dua bangun datar yang sebangun dan dua segitiga yang sebangun. Dua bangun datar yang sebangun. Ada dua syarat agar dua bangun datar itu bisa dikatakan sebangun. Yang pertama, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Bisa dilihat, gambar di samping merupakan dua buah bangun datar yang sebangun. Penjelasannya, sisi AD bersesuaian dengan sisi KN dengan perbandingan 1/2. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL dengan perbandingan 1/2. Sisi BC bersesuaian dengan sisi LM dengan perbandingan 1/2. Dan sisi CD bersesuaian dengan sisi MN dengan perbandingan 1/2. Bisa dilihat, semua pasangan sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Syarat yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Di sini sisi K, sudut K itu besarnya sama dengan sudut A, sudut L besarnya sama dengan sudut B, sudut M besarnya sama dengan sudut C, dan sudut N besarnya sama dengan sudut D. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka dua bangun datar itu sebangun. Selanjutnya adalah dua segitiga yang sebangun. Di sini syaratnya juga sama. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama, dan sudut yang bersesuaian itu memiliki besar yang sama. Untuk penjelasannya, dari gambar di samping bisa kita lihat ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga PQR. Sisi AB, dia bersesuaian dengan sisi PQ dengan perbandingan 1/2. Sisi AC bersesuaian dengan sisi PR dengan perbandingan 1/2. Dan sisi BC bersesuaian dengan sisi QR dengan perbandingan 1/2. Di sini nilai perbandingannya sama semua. Selanjutnya kita lihat untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A di sini besarnya sama dengan sudut B, sudut B besarnya sama dengan sudut Q, dan sudut C besarnya sama dengan sudut R. Karena kedua syaratnya terpenuhi, jadi dua segitiga ini merupakan dua segitiga yang sebangun. Jadi kesimpulannya, dua bangun datar itu bisa dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Yang selanjutnya adalah kekongruenan. Jadi, kekongruenan itu merupakan dua buah bangun datar yang mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan biasa disimbolkan dengan simbol seperti di sini. Pada kekongruenan, ada dua bangun datar yang kongruen dan dua segitiga yang kongruen. Untuk yang pertama, dua bangun datar yang kongruen. Bisa dilihat gambar di samping ini. Gambar di samping merupakan dua bangun yang kongruen. Jadi kenapa sih dua bangun ini dikatakan kongruen? Di sini penjelasannya, panjang sisi KL sama dengan sisi PQ, panjang sisi LM itu sama dengan sisi QR, panjang sisi KN sama dengan sisi PS, dan panjang sisi MN sama dengan sisi RS. Jadi, dua bangun ini dikatakan kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
Yang kedua adalah dua segitiga yang kongruen. Secara geometris, dua segitiga kongruen merupakan dua buah segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Jadi, sifat dari kedua segitiga kongruen itu ada dua. Yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama adalah pada segitiga yang kongruen ada tiga sisi yang bersesuaian sama besar. Bisa dilihat pada segitiga ABC dan segitiga PQR. Di sini ketiga sisi yang bersesuaian itu sama besar. Sisi AB panjangnya itu sama dengan sisi PQ. Sisi BC panjangnya sama dengan sisi QR dan sisi AC panjangnya sama dengan sisi PR. Yang kedua, sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Pada segitiga ABC dan segitiga PQR di samping, kita lihat sisi AB panjangnya sama dengan sisi PQ dan sudut B itu besarnya sama dengan sudut Q, dan selain itu ada sisi BC yang panjangnya sama dengan sisi QR. Jadi ini sisi, sudut, dan sisi. Yang ketiga ada satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut, sisi, sudut. Pada dua segitiga di samping, sudut C besarnya sama dengan sudut R, sisi AC besarnya sama dengan sisi PR, dan sudut A itu besarnya sama dengan sudut P. Jadi ini sudut, sisi, sudut. Kesimpulannya, dua bangun datar bisa dikatakan kongruen itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang terakhir adalah perbedaan. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari kekongruenan dan kesebangunan itu? Jadi bangun itu dikatakan kongruen kan jika sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Sementara bangun dikatakan sebangun itu jika perbandingan sisinya sama besar. Jadi bisa kita simpulkan semua bangun yang kongruen itu pasti sebangun, tapi jika sebangun belum tentu kongruen. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Untuk soal pertama, dua segitiga di bawah ini kongruen. Jadi segitiga ABC dan segitiga CDE ini kongruen. Jadi sini pertanyaannya, pasangan sisi yang sama panjang adalah, nah dari segitiga ABC dan segitiga CDE ini, mana sih sisi-sisi yang sama panjang? Jadi kan kita ketahui segitiga ABC dan segitiga CDE ini kongruen. Dan segitiga yang kongruen itu memiliki sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi DE, jadi sisi AB itu panjangnya sama dengan sisi DE. Sisi AC dia bersesuaian dengan sisi CD, jadi panjang sisi AC itu sama dengan sisi CD. Dan sisi BC itu dia bersesuaian dengan sisi CE. Jadi panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi CE. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, sisi AC dan CD. Soal nomor 2. Pada gambar di bawah ini ada dua segitiga, segitiga PQR dan segitiga ABC. Di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Di sini kita ketahui ada panjang sisi PQ itu 25 cm, panjang sisi PR 20 cm, dan panjang sisi QR 24 cm. Panjang sisi AC-nya 24 cm. Berdasarkan prinsip kekongruenan, kita peroleh sisi QR itu panjangnya sama dengan sisi AC, yaitu 24 cm. Panjang sisi PR itu, karena sisi PR
dia bersesuaian dengan sisi AB, jadi panjang sisi PR sama dengan sisi AB yaitu 20 cm. Dan sisi PQ karena bersesuaian dengan sisi BC, jadi panjangnya sama yaitu 25 cm. Jadi panjang sisi BC adalah 25 cm. Jawabannya A. Dan soal yang ketiga, di samping ada dua buah trapesium yang sebangun, yaitu trapesium ABCD sebangun dengan trapesium KLMN. Jadi, yang ditanyakan adalah panjang sisi MN. Kan dua bangun itu dikatakan sebangun jika sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar dan sudut yang bersesuaian itu sama besar. Di sini, dari gambar ini kita ketahui, karena yang ditanyakan kan sisi MN. Nah, sisi MN itu dia bersesuaian dengan sisi AD. Dan sisi KL itu bersesuaian dengan sisi BC. Jadi di sini kita bisa buat perbandingannya. Sisi MN banding sisi AD sama dengan sisi KL banding sisi BC. Panjang MN yang kita cari dibandingkan dengan panjang AD itu 24 cm, sama dengan panjang KL 15 cm, banding panjang BC itu 18 cm. Jadi panjang MN itu sama dengan 15 dikali, ini salah tanda ya, ini harusnya dikali 15 dikali 24 per 18. Jadi kita dapatkan panjang sisi MN itu 20 cm. Jadi jawabannya C. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.